Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Teman Otomotif. Salam sehat untuk teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ada CRF 150cc dengan keluhan posisi di mesin dingin atau di pagi hari itu tidak bisa dijalankan ya teman, atau di starter sangat susah sekali. Kalau saya bilang ini namanya istilah bedul ya, atau tidak bisa jalan, sangat susah sekali pada posisi mesin dingin ya. Dan ini ketika dijalankan, ketika dibawa jalan juga tersendat-sendat, larinya berebut-berebut parah ya, tidak bisa naik lagi di posisi gasnya karena sudah tidak bisa naik lagi ya. Dan ini akan coba saya periksa dulu ya, dan nanti akan saya scan untuk penyakitnya apakah ada, untuk listrikannya yang bermasalah. Dan ini teman, kebetulan di tempat saya lagi hujan lumayan deras ya, dan mohon maaf jika agak terganggu oleh suara hujan ya teman. Dan ini sudah saya jalankan menggunakan selahan saja ya teman. Ini karena sebelumnya kesini sudah dijalankan sama mas ownernya, ini sudah hangat ya, dan saya coba akan memain gasnya ya teman. Dan ini sudah kerasa sekali berebutnya teman, dan cepat diperhatikan ya. Nah seperti ini ya, seperti ini ya teman, sangat tidak bisa naik yang berebut ini, gasnya tidak bisa naik lagi. Dan ya, kalau digas spontan itu seperti ini ya teman, sangat berebut parah. Kali lagi saya mainkan gasnya, dan ini ya teman penyakitnya ya, sangat susah untuk dinaik gasnya ya teman. Dan oke, langsung saja saya akan periksa untuk pertama di bagian businya ya teman. Untuk pertama kali saya akan cek businya dulu, bagaimana pembakaran di mesin ya. Cara mengetahui pembakarnya lewat dari busi dulu ya teman. Dan saya akan coba melepas dulu businya, seperti apa pembakaran di motor CRF ini ya. Dan ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengecek penyakit seperti ini ya teman untuk CRF. Dan seperti ini ya teman, kondisi businya kelihatannya masih original ya. Dan untuk pembakarannya bagus ya teman, sangat normal ya, bersih, tidak ada yang kehitaman walaupun sudah diganti knalpot yang tidak standar lagi ya teman. Dan ini saya fokuskan ya untuk pembakarannya, ini pembakarannya sangat normal ya teman. Dan saya pastikan ini businya tidak bermasalah dan masih bisa dipakai lagi. Oke, langsung saja saya scan ya teman. Oke, saya lanjutkan ya teman. Ini untuk bodinya sudah saya lepas full di bagian cover bodinya, dan ini saya rencananya akan menyeken dulu ya untuk melihat apakah terjadi konsleting. Dan ini speedometernya kebetulan sudah tidak ada ya teman, jadi langsung saja saya scan menggunakan alat scanner ya. Di bagian CRF ini ada di bagian samping ya, toolbox sebelah kiri ya teman. Di samping akinya ada untuk soket DLC, dan saya seperti biasa menggunakan alat scanner ya. Akan saya cek untuk kelistrikannya ada yang bermasalah atau tidak. Langsung saja akan saya scan ya teman. Langsung saja saya akan mencolokkan soket DLC-nya ya teman. Hujannya masih deras teman. Ya, sudah tertancap. Langsung saja saya akan ke menu diagnosanya ya kan, apakah ada penyakitnya ya teman. Kita lihat bersama-sama. Ya, sudah masuk. Dan untuk motor CRF ini untuk ECM dan ECU nya datanya itu sama seperti motor Sonic ya teman, yang 150cc. Jadi saya bisa langsung masuk ke data sistemnya karena ini untuk ECU nya sama. Saya akan membaca kode kerusakan yang sekarang ya teman, apakah ada. Ini yang bikin berebut parah. Untuk sekarang tidak ada kode kerusakan yang terbaca ya teman. Dan untuk sejarahnya, untuk yang kemarin-kemarin apakah ada. Dan untuk sejarah kerusakan juga tidak ada ya teman, semuanya kosong. Berarti ini untuk kelistrikannya aman. Dan langsung saja saya akan cek di bagian full pumpnya ya teman, untuk mengetahui berapa tekanan full pumpnya atau rotaknya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa teman tonton terus video ini ya sampai habis, biar tahu untuk penyakit CRF ini ya. Oke, karena saya akan mengecek untuk tekanan full pumpnya, jadi saya lewat selang yang ke injektor di bagian ini ya teman. Dan ini harus dilepas dulu supaya lebih gampang untuk
saringan toolbox saringan ya, yang kecil ini ya, dengan cara menggunakan tang ya teman. Untuk di bagian ini spinnya kita renggang sedikit, lalu ditarik saja seperti ini ya teman ya, supaya lebih gampang untuk melepas selang yang dari full pumpnya ya. Untuk saya cek berapa tekanannya, apakah rotaknya sudah melemah, dengan cara menekan untuk bagian kancing atomnya ini, dorong ke sana dan lalu kita tarik ya, tarik. Setelah didorong tinggal ditarik saja di bagian ini ya teman ya, seperti ini sudah terlepas. Dan saya akan menyiapkan untuk alat tekanan full pumpnya ya teman. Oke, ini dia alat tekanan full pump ya teman, supaya tahu atau mengetahui tekanannya masih normal apa tidak. Oke teman, sudah terpasang ya untuk alat tekanannya. Karena ini posisinya dari atas, jadi saya agak mengiringkan ke bawah ya teman. Yang penting hasilnya seperti apa kita lihat bersama-sama. Saya kontak on 1 2 3 ya. Untuk tekanan full pumpnya ini sudah melemah ya teman, di bawah 20 ya. Sekali lagi ini saya kontak off dan saya on kan lagi ya, mentok di angka 10 ya teman. Jadi kemungkinan motor CRF ini yang bermasalah, mengakibatkan posisi mesin dingin tidak bisa hidup atau susah ya. Kalau bahasa saya ini bedul, bisa saya pastikan dari tekanan rotaknya sudah melemah ya teman. Harusnya kan kalau standar motor injeksi ini di angka sekitar 40 ya teman. Jadi ini sudah di angka 10. Ini tandanya rotaknya sudah melemah ya teman. Dan saya akan bongkar dulu di bagian full pumpnya ya teman. Kita lihat bersama-sama rotaknya seperti apa dan kondisinya seperti apa ya teman. Oke, untuk melepas tangkinya cuma melepas bagian baut ini ya teman, yang besar untuk asnya, dan menggunakan kunci T10 ya teman. Dari sini ya, tinggal dicabut ke sini ya. Oke teman, untuk tangkinya sudah saya lepas ke bawah ya, dan seperti ini kondisi CRF tanpa tangki ya, sangat gagah sekali. Dan saya akan langsung membuka di bagian rotaknya ya teman, menggunakan T10 ini. Tapi sebelum membuka baut ini, supaya nanti pemasangan untuk platnya ini tidak keliru posisinya, jadi bisa ditandakan seperti ini ya teman. Misalkan contoh ya, mohon maaf kameranya, digaris saja seperti ini teman, di bagian sini ya, garis plat sini, garis ini sampai ke sini ya teman, digaris juga ya. Ini supaya tanda nanti kalau pemasangan biar tidak bingung ya saat pemasangan plat kembali, jadi diberi tanda seperti ini ya. Oke, langsung saja akan saya buka ya teman ya. Ini sebelumnya dilepas juga untuk selangnya ya teman, biar tidak repot nanti saat membuka platnya. Tinggal ditekan saja sampai bunyi klik klik ya, lalu kita dorong ya ke belakang, set, dorong ya, bleber. Oke, lanjut saya lepas untuk bautnya ya teman, menggunakan kunci T10. Tekan sedikit ya, tekan lagi ya, tekan lagi. Oke. Oke, sudah terlepas untuk bautnya ya teman. Dan nanti untuk pemasangan selangnya jangan lupa ya teman, untuk posisi yang ada karetnya ini di seperti ini ya teman ya, karetnya seperti ini bertemu dengan ini ya, untuk kawat plat yang ini ya, untuk mengaitkannya ya, kurang lebih seperti itu nanti ketika pemasangan kembali ya. Langsung saja saya lepas untuk plat covernya, dan saya tarik saja dari dalam untuk full pumpnya teman ya. Seperti inilah kondisi full pump CRF 150 cc ya teman, yang kelihatannya tidak ada saringan full pumpnya ya, karena ini penempatan saringannya ini di dalam ya, seperti full pump CB 150R yang LED itu, yang new itu seperti ini ya. Untuk penempatan saringan full pumpnya ada di dalam cover ini ya teman. Dan untuk kondisi tangkinya lumayan agak lawas ya, nanti saya cuci untuk bagian tangkinya ya, semuanya dari kotorannya tangkinya saya cuci
Dan ini saya akan membuka langsung untuk di bagian full pumpnya ya teman. Ini karena rotaknya sudah lemah, jadi akan saya periksa dan nanti akan saya ganti dengan rotak yang baru ya teman. Tonton terus video ini ya teman sampai habis. Oke teman, saya akan langsung membongkar di bagian full pumpnya ini. Sebelum membuka full pumpnya ini teman harus menghafalkan dulu posisi kabel ini ya teman. Jadi jangan sampai keliru nanti memasangnya karena bisa berbahaya ya, akan menyebabkan konsleting. Jadi untuk di posisi selang yang menuju ke injektor di sebelah kiri seperti ini ya teman. Dan ini sebelah kiri, paling sebelah kiri ini ada warna hitam merah ya. Hitam merah ini yang dari apa, sensor bensin ya. Yang merah hitam sensor bensin yang dari sebelah kiri. Terus dilanjutkan ini warna hijau dan kuning ya teman ya. Mohon maaf kameranya agak lebur ya teman, agak blur. Yang warna hijau dan kuning ini dari dalam full pumpnya ya, atau rotaknya ya teman. Jadi hitam merah hijau kuning, hitam merah hijau kuning harus dihafalkan ya teman, supaya tidak keliru nanti saat pemasangan ya. Dan dicongkel saja menggunakan kopeng bisa ya teman, yang tipis, lalu diangkat saja ke atas seperti ini ya teman. Dan ini juga dicongkel juga bisa dari dalam ya, sudah terlepas. Dan untuk rotaknya tinggal congkel ke atas ya, sudah terlepas ya teman. Untuk kabel-kabelnya jangan lupa ya, tadi hitam merah hijau kuning ya dari sebelah kiri. Oke, untuk soket-soket kabelnya sudah saya lepas dan saya akan membuka untuk covernya ya teman. Untuk membuka covernya dari sebelah ini teman. Nah ini seperti ini ya, dicongkel saja ya. Ya ini kan agak kebuka ya. Dan ini ada 4 untuk pengunci ya. Ya seperti ini. 3 4 ya. Agak lumayan susah ya, tapi tidak apa-apa, nanti kena. Oh ya, tinggal tarik aja teman ke atas ya. Oke, sudah terbuka ya teman. Dan ini di bagian ini ada o-ringnya, jangan sampai nanti tidak dipasang lagi. Kita biarkan dulu seperti ini ya teman. Dan ini langsung saja untuk posisi saringan full pumpnya sudah sangat kotor sekali ya. Ini kotorannya sudah sampai masuk ke dalam teman. Dan langsung saja saya akan cabut ya, hati-hati ya, karena ini ada kabelnya, jadi menariknya seperti ini. Dan dilanjutkan lagi untuk menarik posisi saringannya ya. Ya seperti ini. Dan ini di bagian ini juga ada o-ringnya ya teman, untuk saringan full pumpnya. Dan ini rotaknya. Halo Pak Di. Dan seperti ini teman kondisi rotaknya ya. Ini juga ada o-ringnya menggunakan atom ya, karena ini lebih panjang. Dan untuk pinnya ternyata masih menggunakan warna hijau ya teman. Untuk plusnya, untuk CRF ini menggunakan kabel yang warna kuning ya teman. Jadi saya cabut saja. Dan langsung saja saya akan mengganti dengan rotak yang baru ya teman. Ini juga ada sealnya ya, nanti dipasang lagi. Untuk sealnya kalau misalkan masih original harus dipasang lagi ya teman, harus ini. Dan saya siapkan dulu untuk rotaknya ya teman. Oke teman, sudah saya siapkan ini untuk rotak yang baru ya teman. Ini menggunakan merek aftermarket ya, yang dijual di online shop juga banyak untuk CRF. Dan ini yang original di tangan sebelah kanan saya ini ya teman. Dan berhubung membeli untuk full pump rotaknya ini untuk CRF lumayan mahal, kisaran 500 lebih ya teman. Jadi saya inisiatif untuk mengganti rotaknya saja ya teman. Dan saya sudah berkonfirmasi kepada yang punya motor ya, untuk masnya, jadi sudah rembukan bersama, jadi diganti rotaknya saja untuk alternatif. Dan ini juga tidak mempengaruhi untuk tenaga ya. Semuanya yang sudah saya pasang menggunakan rotak yang aftermarket juga hasilnya sangat mantap, jos, dan bertahan lama ya teman. Dan sebelum saya memasang untuk rotaknya ini, saya bersihkan dulu untuk saringan full pumpnya ya teman, karena ini saya akan pasang lagi ya. Ini karena masih original, dan ini untuk kotorannya memang ada, jadi saya bersihkan dulu ya teman. Oke teman, saya lanjut ya. Ini sudah saya bersihkan untuk saringannya ya teman ya.
seperti baru lagi ya. Dan ini sudah saya siapkan untuk rotak yang baru ya. Dari pertama sebelum saya bersihkan untuk saringan full pumpnya, dan langsung saja saya akan merakitnya kembali ya teman. Iyo lurus. Untuk sealnya saya lepas untuk penutupnya karena masih baru. Ya, ini untuk groundnya berwarna hijau ya teman, dan langsung di bagian untuk plusnya menggunakan kabel yang warna kuning ya teman, berhadapan seperti ini untuk pemasangannya ya. Oke, langsung saja dimasukkan ke dalam covernya. Ini untuk kabelnya dimasukkan sebelah sana ya teman, bersamaan. Dan untuk sealnya ini jangan lupa dipasang lagi ya teman, untuk seal rotaknya ya, yang original wajib dipasangkan kembali ya teman. Dan dilanjutkan untuk pemasangan ini ya teman, untuk selang atomnya di bagian posisi lubang ini ya, yang kecil seperti ini ya, tekan. Dan jangan lupa untuk pemasangan ring ini ya teman, o-ring atomnya di bagian rotaknya dan sealnya ya teman. Dan langsung di bagian full pumpnya saya pasang lagi ya teman. Ini sudah sangat bersih sekali karena sudah saya bersihkan untuk saringan full pumpnya. Ya, sampai berbunyi klik. Oke, sudah masuk ya teman. Dan di bagian ini ringnya juga harus, o-ringnya harus dipasang ya teman, di bagian sini ya, karena nanti masuk ke sini o-ringnya. Oke, dan langsung masuk ke awal ya untuk pemasangan kabel. Ini kuning masuk dulu ke pertama, hijau dilanjutkan lagi, dan ini merah masuk ke plat. Nah, hitam langsung dimasukkan ya teman, dan diikuti warna merah, warna hijau. Tarik dulu ke atas. Dan diikuti warna kuning, kuning. Dorong secara perlahan ya teman, supaya masuk ke soketnya ya. Oke. Ya, tinggal didorong saja ya teman. Hitam, merah, hijau, kuning ya, seperti ini ya, seperti awal semula saya melepas, hitam, merah, hijau, kuning. Dan ini sudah kuat, sudah mantap, tinggal saya langsung pasang saja. Dan teman, ini sih posisi sudah terpasang ya untuk full pumpnya, yang sudah dari tadi awal saya sudah ganti untuk pergantian rotaknya, dan ini sudah saya beri tanda waktu pembongkaran ya. Ini sudah saya pasangkan kembali dan saya tinggal langsung pasang ke motor. Oke teman, ini sudah saya pasang untuk full pumpnya ya, dan ini saya tekanannya pasang lagi untuk mengetahui apakah rotak yang baru juga sangat efisien. Dan ini untuk mengetahui rotak yang baru ini normal ya, yang sudah saya pasangkan, dan akan coba saya kontak on ya teman. Ya, saya fokuskan dulu untuk kameranya dan coba saya kontak on ya teman. 1, 2, 3. Ya, untuk tekanannya sudah normal 40 PSI ya teman. Saya kontak matikan, kontak on. Ya, sangat normal sekali ya untuk rotak yang baru ya. Sekali lagi on. Ya, mantap. Oke, akan coba saya starter. Saya kontak on. Oke, sudah jalan ya teman. Saya biarkan langsam dulu. Dan saya akan mulai memain gasnya ya teman.
Ya teman, setelah saya gas ini berebutnya hilang ya. Saya coba gaspol. Ya teman, gasnya sudah normal sekali ya, tidak ada berebut yang seperti pertama belum saya ganti rotaknya ya. Oke, mantap sekali karena ini untuk ECU-nya standar, jadi limitnya limit standar ya teman. Ini menurut saya sudah hilang, gasnya sangat normal kembali ya. Mesin lebih gahar untuk suaranya. Dan akan saya coba untuk tes ke jalan ya teman. Ya, akan coba saya tes dulu ke jalan ya teman. Sekali teman, sangat responsif. Untuk video penutupannya saya bikin karena sudah terlalu malam ya teman, karena ini video karena saya pekerjaannya lumayan banyak, jadi saya sertakan video untuk penutupannya ya teman. Oke teman, itulah video yang bisa saya buatkan ya untuk kasus CRF yang susah sekali hidup di posisi pagi ya, terutama atau mesin dingin tidak bisa hidup, sangat susah, dan ketika hidup juga tidak bisa digas, berebet-berebet, apalagi di bawah lari sudah tidak ada tenaganya lagi ya teman, berebet parah sekali. Ini sudah ketemu penyakitnya itu di rotak ya teman. Untuk rotak full pumpnya saya ganti rotaknya saja untuk full pumpnya ya, karena ini alternatif, dan saya sudah ada persetujuan dari mas yang punya motor untuk mengganti rotaknya saja ya, karena kebetulan untuk full pumpnya lumayan mahal, sekitar 600 ribuan ya untuk CRF yang original. Dan untuk pemasangan rotak ini saya jamin aman karena sudah beberapa motor untuk CRF sudah saya ganti untuk rotaknya saja ya teman, merek aftermarket ya yang bisa dijual di online shop. Pilih saja yang paling lumayan mahal dan berjamin ya untuk kualitasnya. Dan ini sudah saya rapikan untuk motornya kembali ya teman. Ini juga ada penambahan untuk pergantian oli ya, dengan menggunakan sel helix ukuran 1 liter ya. Oke teman, itulah video yang bisa saya buatkan ya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta CRF 150 cc. Dan ini sudah modifikasi ya, karena di bagian speedometernya sudah tidak ada, jadi saya untuk mengetahui penyakitnya saya scan dulu ya, karena ini motornya bersih, tidak ada kelistrikan yang komplit, hanya di full pumpnya saja. Ini rotaknya sudah lemah dan tidak bisa mengaktifkan untuk bensin lagi, jadi saya untuk gantikan saja rotaknya ya teman. Dan ini sudah sangat normal, sudah saya cek di video yang sebelumnya ya teman, sudah saya cek untuk jalan, sangat responsif dan tenaganya sangat mantap sekali ya teman. Dan untuk teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe, like, komen, dan share pada channel kami ya, untuk mengetahui semua tentang penyakit sepeda motor. Dan jika teman ingin bertanya di video ini, silahkan ya bertanya di kolom komentar, saya nanti akan respon dan balas secepatnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.